Hai minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Yusuf. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari Mina no Nihongo bab 21. Di bab 21 ini apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita simak satu persatu. Ternyata lumayan banyak materi yang harus kita pelajari di bab 21 ini. Di antaranya adalah bentuk to omoimasu, bentuk to iimasu, kemudian desho, kemudian nani de, nani ga arimasu, kemudian yang kelima penggunaan partikel de, terus yang keenam adalah penggunaan partikel demo, dan yang ketujuh adalah bentuk naito. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama, kalimat bentuk biasa, kemudian to omoimasu yang artinya dalam bahasa Indonesia itu saya rasa, saya kira, menurut saya. Contohnya seperti ini. Saya kira saudara Miller sudah datang. Itu maka bahasa Jepangnya Mira-san wa mou kita to omoimasu. Ya, jadi to omoimasu saya pikir gitu ya, saya rasa, saya kira. Mira-san wa mou kita to omoimasu. Miller sudah datang. Oke, contoh yang kedua. Menurut saya bahasa Jepang itu sulit tetapi menyenangkan. Nihongo wa muzukashi desu ga omoshiroi to omoimasu. Oke, jadi to omoimasu di sini bisa berarti menurut saya kira, saya pikir, saya rasa, dan penggunaannya yaitu dengan cara kata kerjanya itu bentuk biasa ya, atau predikatnya itu bentuk biasa. Ya, tidak harus kata kerja. Misalnya ketemunya kata sifat seperti contoh di nomor 2 ini ya, kata sifatnya tidak perlu des tapi langsung aja karena bentuk biasa ya. Sudah belajar bentuk biasa ya di bab 20 kemarin. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua, kalimat bentuk biasa to iimasu yang artinya katanya atau berkata atau mengatakan. Ya, contohnya kita ada 3 contoh di sini. Yang pertama, Ali berkata, besok saya akan beli mobil. Bahasa Jepangnya Ari-san wa ashita kuruma o kaimasu to iimasu. Ya, jadi di sini kenapa kok bukan bentuk biasa? Itu karena kutipan langsung ya. Jadi itu ada kutipan di situ. Kalau bahasa Jepang itu tanda petik 2 itu ditulisnya dengan dalam kurung yang keren itu ya, dalam kurung atas terus yang sampingnya yang bawah gitu. Jadi itu maksudnya kutipan. Ali mengatakan, nah isi kutipannya itu adalah yang dikatakan tadi gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, Ali mengatakan besok dia akan membeli mobil ya. Nah, kalau ini tak langsung ya, jadi Ali mengatakan bahwa besok dia akan membeli mobil. Bahasa Jepangnya Ari-san wa ashita kurumao kau to iimashita. Nah, di sini kita menggunakan kalimat bentuk biasa karena bukan kutipan tapi kita hanya nyuplik pembicaraan yang pernah Ali katakan, kemudian kita katakan lagi kepada orang lain. Yang ketiga, Maya mengatakan dia suka olahraga. Maya-san wa support juga suki dato imashita ya. Suki itu kata sifat. Nah, maka bentuk biasanya ditambahin da gitu ya, untuk pengganti des. Desnya di bentuk biasanya kan ditambahin da gitu, desnya diganti da. Maya sangwa support suga sukidato imashita. Seperti itu. Ini untuk bentuk to imas. Jadi bentuk to omoimasu yang pertama tadi adalah isi pikiran kita tuangkan dalam perkataan kita kepada orang lain. Kalau yang
kedua ini adalah ucapan orang lain, kita cuplek, kita katakan lagi kepada orang yang lain lagi gitu. Paham ya? Bedanya to omoimas dengan to imas. Oke, materi yang ketiga desho gitu ya. Desho itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bukan atau kan. Iya kan gitu ya. Jadi itu untuk menegaskan ya, maksudnya meminta pengiyaan dari orang lain gitu ya. Jadi contohnya aja, misalnya nomor 1 ini, kamus ini bermanfaat bukan gitu. Kamus ini bermanfaat kan gitu lah. Nah itu kannya atau bukannya itu dalam bahasa Jepangnya menggunakan desho. Ya, tapi sebelum desho itu harus bentuk biasa. Jadi kalau ketemu kata kerja, kata kerjanya harus diubah ke bentuk kamus atau bentuk biasa. Kono jisho wa yakuni tatsu to Kono jisho wa yakuni tatsu desho gitu ya. Kono jisho wa yakuni tatsu desho gitu ya. Yakuni tatsu itu bermanfaat, berfaedah gitu ya. Ada berguna gitu ya, ada gunanya gitu. Contoh yang kedua, besok libur kan gitu. Ashita wa yasumi desho gitu. Ashita wa yasumi desho. Nah, yang ketiga, tas itu mahal bukan? Sono kabang wa takai desho gitu ya. Jadi itu kita menegaskan itu pertanyaan kita kepada orang lain. Ini jelek kan gitu. Kamu bisa kan? Nah, itu kannya itu pakai desho gitu. Dekiru desho. Itu hai. Itu materi yang ketiga. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu penggunaan nani nani de, nani nani ga, arimas. Arimas kita sudah pernah belajar di bab sebelumnya, itu artinya ada. Di sini juga artinya ada juga, cuman ada nuansa sesuatu yang dilaksanakan atau diadakan. Contohnya seperti ini, misalnya di rumah teman ada pesta ulang tahun ya, atau di rumah teman diadakan pesta ulang tahun. Itu bahasa Jepangnya Tomodachi no uchi de tanjobi patiga arimas. Jadi partikelnya itu menggunakan partikel de untuk keterangan tempat, karena di situ ada kegiatan yang dilakukan ya. Karena arimas di situ bukan berarti cuman ada doang, tapi benar-benar sesuatu kegiatan yang dilaksanakan, makanya partikelnya D. Sedangkan di bab-bab sebelumnya itu kalau arimas itu keterangan tempatnya kan menggunakan partikel ni. Itu karena cuman ada doang, misalnya saya ada di kamar, di kamarnya itu menggunakan partikel ni, hea ni gitu kan. Nah tapi di bab 21 ini arimasnya ini mengandung sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kan pesta ulang tahun itu kan sebuah kegiatan, nggak cuman ada doang gitu ya. Hai. Yang kedua, misalnya minggu depan akan diadakan atau minggu depan akan ada konser musik klasik di taman. Nah, itu ada di situ, bisa boleh saya ganti dilaksanakan konser musik klasik di taman, boleh kan ya. Ya, jadi konser musik itu adalah sesuatu kegiatan yang diadakan atau yang dilaksanakan. Nah, jadi bahasa Jepangnya raishu koen de kurasiku konsato ga arimasu gitu ya. Raishu koen de kurasiku konsato ga arimasu. Hai. Jadi partikelnya D karena ada suatu aktivitas yang dilakukan gitu. Oke minasang, ini untuk materi yang keempat. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu kata benda kesempatan, kemudian partikel D. Nah kesempatan sesuatu yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu dalam atau pada gitu ya. Contohnya harus mengeluarkan pendapat dalam rapat.
Ya, kan kita mendapatkan kesempatan mengeluarkan pendapat tadi ya. Nah, itu bahasa Jepangnya menjadi kai gide ikengo iwanake reba narimaseng ya. Dalam rapat ya, kita berkesempatan mengeluarkan pendapat pada rapat itu kan, itu menggunakan de. Kai gide ikengo iwanake reba narimaseng. Hai, yang kedua, saya akan mengambil foto pada perjalanan wisata. Ya, ryoko de shashin o torimasu ya. Jadi kita berkesempatan mengambil foto pada perjalanan wisata itu. Jadi partikelnya D. Ya, jadi D itu tidak hanya untuk keterangan tempat, tapi juga bisa berarti dalam ya. Seperti itu. Oke minasang, ini untuk yang materi kelima. Kita lanjut ke materi yang keenam. Partikel demo ya. Partikel demo ini pola kalimat yang digunakan ketika menyuguhkan atau menganjurkan sesuatu, memberikan satu contoh dari kelompok barang yang sama. Panjang sekali ya minasang ya. Kalau nggak terlalu paham dengan ini juga nggak apa-apa ya. Intinya ini basa-basi lah ya. Intinya itu cuman mau nawarin sesuatu tapi basa-basi ya. Dan padanan makna dalam bahasa Indonesia mungkin nggak ada ya, cuman yang kalau kita mirip-miripkan itu sekedar lah ya, sekedar mirip ya, mirip dengan sekedarnya bahasa Indonesia. Jadi misalnya nih, bagaimana kalau kita makan ramen atau gitu ya, bagaimana kalau kita sekedar makan ramen gitu ya, bisa ya. Ya sedikit dipaksain sih, tapi intinya itu kita mau nawarin sesuatu tapi kita nunjukin contohnya satu gitu loh. Nah, coto ramen demo tabemasen ka gitu kan. Biasanya kan kalau maukah makan ramen gitu kan, itu kan ramen o tabemasen ka gitu kan, itu terlalu kaku ya, nggak ada nuansa percakapan ya, nggak pakai itu cuman bahasa tulis ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kan ada pekewohnya, ada basa-basinya juga ya. Coto di sini juga sedikit, itu juga cuman atau sebentar ya, itu cuman basa-basi juga doang ya. Coto ramen demo tabemasen ka gitu ya. Maukah sekedar makan ramen sebentar? Nah, itu kan. Nah, demonya kita artikan sekedar boleh ya, terus contohnya sebentar, jadi maukah makan ramen sebentar gitu. Oke, memang untuk bahasa Indonesia yang dicontoh ini terlalu kaku ya, kita sedikit berkreativitas, kita coba artikan yang lebih luas ya. Misalnya contoh kedua nih, eiga demo mimasen ka, maukah sekedar minum maukah sekedar nonton film gitu ya, maukah sekedar nonton film gitu ya. Bagaimana kalau kita menonton film atau apa gitu ya. Jadi itu tuh mau ngajak sesuatu, nawarin sesuatu, tapi kitanya nunjukin satu contoh seperti itu minasang ya. Hai, kita lanjut ke materi yang terakhir ya, itu yang ketujuh, itu ada kata kerja naito ya. Contohnya benkyo shinaito, terus mo nenaito ya. Naito di sini artinya harus ya, seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya, nakireba narimaseng itu artinya juga harus, sama juga ya. Cuman kalau nakireba narimaseng itu lebih sopan, kalau ini lebih informal, biasanya diucapkan ketika kita sedang melakukan percakapan dengan orang yang sudah dikenal ya, tentunya kalau bentuk naito itu. Jadi orang yang sudah kita akrab gitu ya dengan kita menggunakan pola bentuk naito. Jadi kata kerja bentuk nai terus tambahin to. Nah, di situ artinya harus. Harus belajar, benkyo shinaito, harus tidur sekarang.
mo nenaito gitu ya. Mo nenaito, sudah harus tidur gitu ya. Terus misalnya gambarana itu, harus semangat gitu ya. Oke. Seperti itu minasang, materi-materi yang ada di bab 21 ini lumayan banyak ya, dan minasang harus banyak-banyak latihan di Rensu A, Rensu B maupun Rensu C. Sekalian juga minasang harus mencoba membuat kalimat sendiri, bukan dari buku tapi dari imajinasi minasang masing-masing. Terus coba diutarakan ke sensei apakah sudah betul kalimat yang dibikin itu. Terus coba minasang juga bermain role play atau bermain percakapan dengan lawan bicara, yaitu teman yang sama-sama lagi belajar bahasa Jepang. Seperti itu. Dengan begitu minasang akan lebih lancar lagi, bahasa Jepangnya akan lebih terasah lagi. Jangan cuman belajar tata bahasa doang, tapi harus latihan, latihan, dan latihan. Seperti itu minasang, yang bisa saya sampaikan di bab 21 ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa apabila ada pertanyaan langsung tanyakan ke masing-masing sensei. Boleh juga tulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Matane minasang.